Oke, selamat pagi, siang, sore, malam bagi para pendengar setia, wahai sahabat-sahabat santuy. Di sesi kali ini kita akan memberikan sesuatu yang berbeda karena ini merupakan video call pertama kali bagi tim Speak Speak Santuy. Jadi ini menjadi salah satu penampilan perdana bagi semua tim Speak Speak Santuy untuk tampil di depan kamera kecuali yang baru saja kemarin diupload. Mungkin bagi Loh, kalian yang menonton itu tahu siapa yang ada di kamera tersebut. Untuk kali ini karena kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, bulan kemuliaan bagi umat Islam, kita akan membahas sesuatu tentang perbedaan karena saat ini kita mengalami hal-hal yang berbeda yang bisa kita sebut lockdown, dan ini menjadi salah satu perbedaan dari bulan Ramadan kali ini hingga dengan bulan Ramadan kemarin ataupun beberapa tahun yang lalu. Ada yang harus ditekankan sih, karena ini kan mungkin untuk yang YouTube bisa ngelihat wajah kita nih. Mungkin untuk yang podcastan, yang khusus podcast kayaknya mereka nggak bisa ngelihat, jadi mereka menikmatin suara aja ya. Ya. Yang penting kita bertiga hadir di sini dengan membawakan suasana yang lebih indah. Mas Dede, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tetap ngunyah terus ini di rumah. Bagaimana persiapan menyambut Ramadan? Sedih ya, karena Ramadan kali ini beda kayak Ramadan biasanya, kayak euforianya kayak kurang meriah gitu loh. Karena kan masih dilanda ya suasana sedih lah. Kalau Kalimantan gimana? Apakah masih kacau? Di sini sebenarnya jumlah positifnya itu ditekan betul lah, sehingga nggak ada penambahan yang drastis. Kalau Agus? Aman-aman aja sih, dan memang walaupun sedikit berbeda, cuma masih bisa dihandle lah situasinya. Mantap. Medan nggak apa di Medan? Nah, ini kalau di Medan suasananya masih berlangsung sama kayak kehidupan biasa, tidak ada yang membedakan. Orang-orang masih pada jalan sana jalan sini, kecuali mall udah mulai berkurang. Ya walaupun masih buka sih mall, jadi jalan-jalan itu rame, masih kayak biasa, nggak ada kayak pengaruh corona itu kayak nggak kelihatan kalau di sini. Tapi mall itu ada jam operasionalnya dibatasin kan ya? Dibatasin. Cuman kalau kayak pasar gitu tuh masih rame di sini. Tiap pagi tuh pasar macet. Iya sih di sini juga. Tapi kalau di sini tuh dia kayak ada jam buka tutup jalan. Nah kalau pagi itu jam 9 itu dia ditutup jalan sampai jam 3 sore. Jam 3 sore buka sampai jam 8 malam. Itu tiap hari jam 8 malam, baru nanti jam 3 pagi dibuka lagi. Terus kembali ke topik. Oke. Gimana Gus? Karena kan ini ada sedikit perbedaan ya, sesuatu yang tidak disangka-sangka ketika biasanya bagi orang-orang perantau seperti kita, itu kita selalu menjalankan ibadah puasa di tempat perantau, di tempat perkuliahan kita ataupun bukan di luar rumah kita. Namun kali ini segala sesuatu kita perlu berada di rumah, dan pasti ada sesuatu yang berbeda. Entah itu bagaimana kita menjalankan ibadah puasanya, ataupun bagaimana kita menjalani hidup secara umum ketika dihadapkan dengan situasi seperti ini. Iya sih. Kayak tahun lalu aja kita berdua nggak sih Gus? Yang di kosan? Iya. Iya kan? Dulu Anda itu belum ada Mas. Jadi iya belum ada saya. Masih. Tapi puasa itu masih di Kamerun. Kamerun, oke. Kok jauh? Tapi yang paling ini sih, kayaknya selama aku kuliah baru kali ini aku kayaknya bakal full di rumah deh. Iya betul, sama sih. Iya kan? Full di rumah ketika bulan Ramadan. Iya, pas bulan Ramadan kayaknya kali ini aku bakal full di rumah. Gitu. Biasanya kan H-7 Lebaran tuh baru balik. Kalau aku biasa H-1 sih. H-1? Karena gini, kalau di kalian mungkin perbedaannya dengan tempat kita kuliah itu kan beda tipis ya jam bukanya, ya nggak sih?
Kalau di sini tuh beda. Jadi kalau di tempat di Jogja itu apa? Isya, nah di sini baru maghrib. Oke. Lama ya? Lama. Jadi kalau kalau imsaknya tuh bedanya cuma berapa menit doang. Tapi kalau bukanya nih yang super parah. Makanya aku bingung nanti nih kuat nggak ya kira-kira. Kuat lah. Kan siangnya sarapan, makan siang dulu biar kuat sampai maghrib. Indomie dong. Iya sih. Tapi perbedaannya agak nggak enak ya tahun ini. Kenapa tuh? Ya maksudnya kan kita berharap bahwa bisa puasa di rumah tuh dengan sense yang berbeda lah. Tapi ternyata kan akhirnya sense-nya ya berbeda sih. Cuman kan ke arah negatif sih ya, gara-gara corona. Iya. Bukan karena emang kemauan kita pulang gitu loh. Iya, betul. Kan banyak juga nanti pasti nggak bisa beli-beli takjil yang kita pengenin setiap tahun. Yang cuma ada bulan puasa. Ya itu mungkin kejadiannya sangat pas. Tapi ya gimana ya, agak nggak ngerti lah. Berat dah kalau ngomonginnya, dengar aja curhatanku nanti di YouTube dah. Ya. Apakah nanti bakal ada ngabuburit online karena kita harus di rumah? Nah, itu yang menarik. Ide bagus sih, ngabuburit. Ide bagus. Ya, pokoknya tungguin aja lah ya, kreasi bulan puasa nanti gimana. Ya. Mungkin nanti kalian akan melihat bagaimana Mas Dede dan Mas Agus ini berkreasi, berceramah. Nanti ada kuldum. Kuliah 2 jam. Oh, oke. Tapi. Keren kultum tadi. Berarti speak santuy nanti bakal ada perubahan nggak kira-kira? Nanti paling beberapa biasanya kan podcast ada yang membahas tentang horor, terus sosial dan politik. Mungkin nanti bakal ada selingan-selingan untuk membahas tentang religi. Salah satunya ya tadi itu. Mungkin ada kuliah 7 menit, tapi dengan konsep yang sedikit unik. Jadi biar nggak terlalu monoton melihat pembahasan tentang religi, tapi kita bisa dikemas dengan sesuatu yang cukup lucu ataupun bisa memberi informasi tanpa harus mendengarkan dengan sangat serius. Mantap. Tapi yang uniknya adalah akhirnya makin kesini identitas kita sebagai speak santuy itu mulai terbuka satu dengan satu ya. Iya. Dari awalnya kita rencana mau nyimpen identitas nggak sih Mas? Iya, awalnya itu kayak ya udahlah sembunyikan aja dulu. Ya lama-lama kebongkar sendiri. Iya, nggak kepikiran juga awalnya sampai kayak gini gitu loh. Terasa gak ada sekat di antara kita. Masih tahu. Tapi kan sekarang harus bersekat dulu. Iya. Diem aja di rumah. Nanti Anda kalau nggak diem di rumah, Anda dimarahin sama podcaster yang satu tuh. Kayaknya di rumah aja. Sampai dia Indomie sama ayam. 8 bungkus ya target puasa ya. Iya. Anyway, berarti nanti untuk speak santuy horor ada. 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 Anda yang ngisi nanti. Iya, jelas. Oke. Kalau aku yang ngisi nanti ngebahas apa ya enaknya? Nanti entah kita cari apa ya. Ya, oke. Tapi karena ini kan bulan puasa. Bentar lagi kan bulan puasa. Banyak orang yang bilang bulan puasa itu kan hantu pada dikerangkeng, pada dikunci gitu, pada di lockdown lah. Tapi mungkin ketika bulan puasa nanti, pas giliran aku yang ngebawa si horor, aku kayaknya akan membawa satu suasana yang lebih berbeda lagi. Oke. Wah, ini nih yang ditunggu-tunggu nih. Ya, mencoba itu. Karena aku baru menemukan satu metode yang akhirnya bisa baru niat ngeplay itu sudah pusing. Nah, itu aku baru ketemu soalnya. Perkara ini. Aduh. Gak jadi ngedit. Ya, nanti kita coba itu, Oke.
Gitu. Jadi dilihat dari niat orangnya masing-masing. Udah perut kosong ya kan, pusing, waduh, Membantu biar cepat maghrib kayaknya ini. iya. Tapi Kelar sampai nonton udah azan isya, iya. Iya. pusing-pusing mual-mual dulu kan gitu kan. Pusing. Oh iya, karena kan nanti hanya ada ngebuburit online, jadi gak bakal ada orang-orang yang berada di luar, yang menghabiskan waktu sorenya di luar. Tapi ketika kita mendekati hari raya, itu biasanya kan suka ada yang nyalain petasan lah dan sebagainya. Apakah nanti karena di rumah aja gak bakal ada petasan ya? Ada, nanti petasannya dalam rumah. Dalam rumah, oke. Dalam rumah, tiba-tiba pelapon tembus gitu kan. Dar. Kalau nggak petasan online. Astaga. Jenis apa lagi nih? Jenis petasan apa lagi nih petasan online? Petasan online itu adalah suatu teknologi yang bisa digunakan untuk main petasan tapi tanpa mengeluarkan biaya. Apa tuh contohnya? Contohnya biasanya tuh yang pakai Android yang bisa. Kenapa gitu? Nah, karena kalau Anda ke Android, Anda cari di Play Store namanya petasan. Nanti ada tuh. Astaga. Meledaknya kapan, bahagianya kapan? Ya nggak apa-apa, biar seneng gini-gini di tap gitu aja gitu loh. Oke. Bisa dicoba. Bisa dicoba. Atau Mungkin ada yang bakal inisiatif untuk bikin petasan menggunakan teknologi. Jadi langsung keluar tanpa kita harus keluar rumah, dipencet dari HP. Udah kayak mau ini nembakin nuklir. Oh, bisa. Nanti kita buat aja biar berkembang kita. Atau kalau nggak bikin ini, kalau nggak kita bikin live bareng aja sama followers. Boleh. Juga tuh. Video call gitu kan? Ya, jadi bikin ngabuburit. Ngabuburit bersama speak santuy. Yoi, nanti kita cari aja siapa gitu. Atau nanti kita live di Instagram tiap menjelang maghrib. Nanti kalian maghrib duluan, aku baru asar. Nggak apa-apa, ikut makan aja kan online waktunya. Oh iya. Iya sih. Berdoa bareng. Tapi masalahnya tuh kalau aku puasa tuh makanku dikit ya jadinya. Bagus dong, kan mendukung program. Ya jadi lebih dikit sih. Misalnya kayak nasi bungkus tuh jadi 3 bungkus gitu. Awalnya 4 atau 5 gitu. 4, kurang lumayan lah ya. Biasa yang sehari ngemil, nih cuman makan tengah malam sama itu. Tapi kalau bulan puasa itu di saat azan maghrib kena teh panas aja rasanya udah kenyang. Tapi sementara pas sorenya itu kayaknya semua mau dibeli. Semua mau dimakan. Ya itu nafsu sih ya. Makanya kita tuh kan seharusnya belajar berpuasa itu belajar menahan nafsu kan. Iya. Jadi ya kita mau tidak mau harus berusaha menahan nafsu. Makanya kalau jam 12 siang Anda lapar, Anda makannya jangan nafsu. Jangan dewasa ya. Iya. Kadang suka lupa diri. Tapi bagus nih kita ada hikmahnya juga kalau kita puasa di rumah. Biasanya kalau misalnya puasa gak di rumah, kita lagi naik motor, tiba-tiba otak itu surat automobile, motornya tiba-tiba belok ke kiri ke warteg dan kita beli makanan. Betul Gus, betul sekali, beli bakso, es kelapa tuh yang sering menggoda tuh. Aduh. Iya temanku dulu ada juga yang gitu. Atau aku mau cerita siapa? Nggak boleh lah gila. itu inget-inget udah kenyang aja ya. Ya temanku. Iya. Wah, masa ya? Udah kenyang. Jadi temanku waktu itu habis olahraga. Olahraga. Iya, nah tiba-tiba dia pergi beli bakso. Terus? Aku lupa antara main bola apa nge-gym gitu. Kayaknya main bola deh. Terus kayak dia tuh kayak haus gitu. Nah, terus dia pergi makan bakso, terus pulang-pulang dia tidur. Oh, kayaknya ceritanya awalnya haus, cuma dia mikirnya tanggung, ya udah bakso sekalian. Nah, ya kalau nggak salah ceritanya tuh kayak gitu. Ya kan? Tahu juga aku, temanku juga itu. Sama. Dan nggak boleh disebut identitasnya di sini. Iya.
Nggak tahu orangnya kemana sekarang itu. Ya, terakhir ketemu tuh wisuda, dia habis wisuda. Iya ya. Heeh. Tahu saya kemana sekarang. Corona. Ya udah kalau gitu kita sudahin dulu lah episode ini Menyambut bulan puasa. menyambut bulan puasa. Nah, speak santuy mengucapkan Minal aidin wal faizin. Abannya Ramadan dulu dong. Aduh. Oh, nanti pas ngabuburit online pakai peci kita kali ya. Wah, serunya itu. Nanti, iya. Nanti menjelang buka puasa, orang lain kultum, kita bikin pantun. Nah, itu. Kalau begitu sahabat-sahabat santuy. Ayo ditutup Mas Kanjeng Ari. Monggo. Baik, kalau begitu atas nama pribadi saya mohon maaf jika ada salah. Tolong video saya yang satu itu nggak usah ditembusin lebih dari 30 karena nanti makin banyak ancamannya ke saya oleh 2 orang gila ini. Kalau begitu saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode lainnya.